Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Fatmawati dari SMK Muhammadiyah 2 Aji Barang, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas PGRI Palembang, dalam rangka pelaksanaan rencana aksi 1. Mau tahu keseruan PPL saya? Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Walaupun sudah jam 8 tetap semangat ya. Siap. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ya alangkah lebih baiknya ya dan seharusnya kita selalu berdoa. Marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Gus. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Untuk teman-teman yang belum bisa hadir tidak berangkat hari ini, ya kita doakan semoga lekas sembuh ya. Nanti bisa bergabung lagi. Sebelum mulai pelajaran, kita cek dulu kerapihannya. Baju sudah dimasukkan? Hasutnya? Pokoknya harus rapi biar atau cantiknya tambah gitu ya. Karena untuk hari ini kita akan mempelajari statistika, ya. Kita melanjutkan materi minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya, itu penyajian data kan. Ya, untuk kali ini kita akan mempelajari kumpulan pemusatan data tunggal. Ini nanti kita akan membahas tentang min, modus, dan b. Oke. Sebelumnya, ibu mau menayangkan dulu sebuah video. Ya. Sebentar. Dari dua video itu, coba salah satu siapa yang bisa menyampaikan kira-kira di video kemarin apa sih tentang kedua video itu? Siapa? Apa? Ya Pak, silakan. Baik, yang saya peroleh dari video di atas, yang pertama ya kawanan burung. Ada suatu kawanan burung bekerjasama untuk menjatuhkan salah satu temannya. Mereka bekerjasama namun hanya 2 orang yang bekerja dan bisa mereka hasilnya sia-sia atau gagal. Dan yang video satu lagi kawanan kepiting, mereka bekerjasama dan semuanya imbang yang merupakan dari yang sama dan bisa mereka berhasil. Oke, bagus sekali ya Pak. Ya. Kenapa Ibu tampilkan video itu? Karena pada pembelajaran kali ini kita akan, iya, apa? Jadi kita nanti akan membagi dalam beberapa kelompok ya. Nanti diharapkan kalian bisa saling bekerja sama untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya. Kerjasama yang baik adalah apa? Awal untuk keberhasilan. Suatu tujuan ya kan? Jadi tidak satu mengerjakan yang lain cuma nama, tidak, ya kan? Semua harus bersama-sama saling memberikan ide gitu kan. Kalau ada perbedaan, maka bagaimana caranya bisa diselesaikan bersama-sama dalam satu kelompok. Itulah kelompok ya. Baik. Kita lanjutkan.
Ya. Kenapa? Contohnya apa? Coba. Data apa? Entah. Data keuangan. Ya biasanya dalam bentuk tabel ya. Biasanya data keuangan. Ada apa lagi? Nilai. Iya, hasil penilaian belajar kalian. Nilai matematika. Itu kan satu kelas. Gitu kan? Kemudian setelah ada data itu, biasanya data diperoleh saat pengumpulan data perlu disajikan dengan baik, ya kan? Agar mudah untuk dibaca atau dipahami. Itu ya kan? Iya. Nah, yang mingguan dipelajari itu kan penyajian data. Biasanya disajikan bentuknya apa aja? Diagram, lingkaran, tabel ya, ada diagram garis, ada histogram dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang ketiga, di situ ada data penjualan spare sepeda motor hasil produksi dari TK kalian, ya, titik faktori kalian. Di situ selama 5 hari datanya ditunjukkan dalam tabel ya. Oke. Kira-kira kalian bisa nggak kalau untuk menghitung rata-ratanya, modusnya, mediannya, bisa? Nah, berarti sudah siap ya. Sudah belajar dari modul yang besar kemarin kan? Ringkasnya sudah dikerjakan? Nah, tentu saja sudah, ibu sudah dapat hasilnya. Nanti hasil ringkasnya akan ibu gunakan untuk pembagian kelompok. Jadi nanti kelompoknya itu beragam, ya kan? Tidak hanya yang sudah paham dengan yang sudah paham, yang belum paham sama yang belum paham. Nah, kemudian nanti setelah itu juga ibu sudah mengamati dari yang kalian biasa pembelajaran di kelas, mana yang kurang aktif, ya kan? Mana yang kalem sekali, itu juga nanti ibu pisah-pisahkan. Jadi nggak yang kalem semua, gitu kan? Jadi nanti bisa biar yang kalem bisa ikut aktif. Sebelumnya kalian harus tahu dulu ya untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, apa yang akan dicapai nanti di akhir pembelajaran kita. Tantangannya apa? Ibu amati ya, selama ini kalian tuh komunikasi matematikanya kurang, ya. Jadi merubah bahasa soal kemudian matematika masih ya banyak yang belum bisa ya. Banyak yang masih bingung ya kan. Kemudian menyampaikan juga masih ragu ya. Jadi nanti diharapkan setelah ini bisa meningkat ya. Selanjutnya untuk pendekatan model dan metodenya kita menggunakan pendekatan saintifik dan ACK ya. Kemudian modelnya kita pakai problem based learning. Nanti kalian diberikan permasalahan yang harus kalian kerjakan, harus diselesaikan. Metodenya nanti ada penugasan diskusi kelompok,
Kemudian, berapa jumlah shock absorber paling sering diproduksi TK selama 3 minggu pertama di bulan November? Yang keempat, jika X adalah batas terendah dari 50% hasil produksi selama 3 minggu, di mana 50% pertama dijual pada akhir minggu ke-3, maka tentukan jumlah yang dijual pada akhir minggu ke-3 itu. Kira-kira bisa dipahami dari permasalahannya? Ya, silakan dimulai diskusinya. Ya, dikerjakan, dibahas bersama. Ibu akan pantau dan akan lihat. Ya, nanti kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Jangan ragu, jangan malu ya. Ya, kalau misalnya ada kesulitan dalam satu kelompok, tidak ada yang bisa misalkan, ya, bisa ditanyakan kendalanya gimana, seperti itu ya. Oke, ibu sambil ambil penilaiannya. Ini berarti kamu kelompok satu bisa dimulai, Bu? Bisa, Kak. Oke, kan teman kalian akan coba menjawab atau mempresentasikan untuk penyelesaian masalah nomor 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal nomor 1, yaitu mencari rata-rata pendapatan per hari. Jadi kesimpulannya, untuk menghitung rata-rata penghasilan 3 minggu adalah dengan membagi total produksi yaitu 4.980 dibagi dengan total jumlah frekuensi yaitu 15 sama dengan 332. Kemudian dikali harga satu buah stok, jadi rata-rata pendapatan per hari dari penjualan stok absorber selama 3 minggu di bulan November adalah Rp249.000. Perhatikan, seperti kalau ada penjelasan. Nomor 2, diketahui pendapatan pada minggu keempat 5 hari yaitu sebesar 1.350. Maka secara sistematis dapat dimisalkan rata-rata awal X1 sebesar 249.000. Produksi awalnya M1 sama dengan 15. Produksi minggu keempat X2 diperoleh dari 1.350 dibagi 270 yaitu 5. Dan rata-rata minggu keempat X2 sebesar 270.000.
Ayo. Ya, bagus. Kasih aplaus untuk kelompok B. Dari permasalahan yang sudah dipecahkan tadi ya, nomor 1, 2, 3, 4. Kira-kira yang sudah kita pelajari itu untuk hari ini apa? Silakan. Siapa? Agus, Dimas atau? Agus, oleh. Oke, Agus silakan. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa belajar tentang menerapkan rata-rata, min, modus, dan median. Iya. Bagaimana? Iya. Oke. Berarti kesimpulannya pada pelajaran ini kita menerapkan Min, modus, dan median. modus dan Median. Iya. Itu ya? Iya. Untuk permasalahan yang real, nyata kalian hadapi di tanpa kalian ya. Ya. Oke. Selanjutnya kita kerjakan prosesnya. Udah dibuka nih ya? Ya. Itu yang penilaian diri, penilaian antar teman ya. Yang penilaian diri jawaban dengan jujur. Ya. Yang penilaian antar teman silakan nilai teman di sebelah kalian. Kalian menilai ya. Kalian salah satu atau dua menyampaikan refleksi. Jadi apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini ya kan? Hambatan kendalanya apa gitu ya. Silakan disampaikan. Siapa yang mau menyampaikan? Hapus lagi. Muta, oke Muta, silakan. Dengan pembelajaran hari ini, dengan kita saling berbagi jawaban pada teman-teman, jadi kita tahu bagaimana cara menghargai pendapat masing-masing dan menerima pendapat itu dan jadikan satu usaha bersama-sama. Ya, jadi diskusi kelompoknya jalan ya. Ya. Ya, hasilnya nanti kita lihat bagus sekali. Oke, ada yang lain coba. Kira-kira ada yang mengalami kendala nggak tadi? Maksudnya kesulitan atau apa bisa disampaikan? Yang lain? Ya itu gimana? Mungkin dari perbedaan pendapat. Oh perbedaan pendapat, tapi akhirnya ketemu satu titik ya? Iya, oke ada lagi? Perasaannya gimana? Tenang. Lebih menyenangkan belajar secara berkelompok atau belajar secara sendiri-sendiri? Ya, belajar secara berkelompok ya. Lebih ringan juga ya, banyak ya. Ya Bu, ya Bu. Ya, oke, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk pertemuan depan dipersiapkan kalian pelajari dulu modul yang kemarin ya, masih sama modulnya ya, kami itu satu materi full. Kalian pelajari untuk pertemuan depan kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data berkelompok. Kita akan menggunakan model pembelajaran yang berbeda yaitu project based learning. Jadi kita akan membuat project ya. Kita akan lebih menyenangkan lagi. Begitu ya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Silakan salah satu dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai.